Halo, apa kabar? Selamat datang di Saluran Gabut. Semoga keadaan Anda hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Dalam video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang Central Bank Digital Currency atau CBDC. Nah, apa sih sebenarnya CBDC itu dan mengapa hal ini menjadi perbincangan hangat di dunia keuangan? Dalam beberapa tahun terakhir, semakin meningkatnya adopsi mata uang kripto, banyak negara termasuk Indonesia ini mulai mengikuti pengembangan mata uang digital yang dapat diregulasi atau Central Bank Digital Currency atau CBDC. Hal ini didasari oleh beberapa kelemahan yang dimiliki oleh uang mata kripto seperti volatilitasnya yang ekstrim yang menjadikannya sulit untuk dijadikan alat pembayaran sehari-hari. Lalu apa itu Central Bank Digital Currency atau CBDC dan apa perbedaannya dengan kripto? Jadi Central Bank Digital Currency atau CBDC atau yang dikenal juga sebagai mata uang digital bank sentral, ini adalah bentuk uang digital yang diterbitkan dan diawasi oleh bank sentral suatu negara. CBDC dapat berfungsi sebagai bentuk uang tunai digital yang dapat digunakan untuk membayar barang ataupun jasa secara digital, serta dapat menjadi alternatif bagi sistem pembayaran tradisional seperti kartu kredit atau transfer bank, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan mengurangi biaya transaksi, serta memberikan kemudahan dalam pembayaran secara digital. Selain itu, CBDC juga dapat membantu bank sentral memantau aktivitas ekonomi dan melacak arus uang, serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan untuk mencegah pencucian uang ataupun pendanaan teroris. CBDC dapat dibuat dengan teknologi blockchain ataupun teknologi lainnya dan memiliki nilai yang didukung oleh pemerintah. CBDC juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena diawasi oleh bank sentral dan menggunakan teknologi terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sistem keuangan yang lebih besar dan kompleks. Beberapa negara seperti China, Singapura, Swedia ini juga sudah mempelajari penggunaan CBDC sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional mereka. Nah, sebenarnya apa saja perbedaan CBDC dengan kripto? Central Bank Digital Currency atau CBDC dan juga cryptocurrency adalah dua jenis mata uang digital yang semakin populer. Meski keduanya memiliki kesamaan, namun ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Central Bank Digital Currency atau CBDC sendiri adalah nilainya setara dengan nilai mata uang fiat yang terkait dengan mata uang tersebut. Kemudian menggunakan digital ledger private serta tersentralisasi atau regulasi dan keputusan diatur oleh pemerintah. Dan CBDC hanya dapat digunakan untuk pembayaran dan transaksi moneter lainnya. Sedangkan cryptocurrency adalah di mana dapat bervariasi dalam rentang waktu yang pendek, kemudian menggunakan blockchain publik, serta terdesentralisasi atau keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Dan kripto dapat digunakan untuk tujuan yang bersifat spekulatif dan juga untuk pembayaran. Sedangkan beberapa negara sudah mengembangkan ataupun bahkan merilis Central Bank Digital Currency sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional mereka, seperti diantaranya Cina, Cina ini merupakan negara yang pertama yang merilis CBDC-nya, yaitu Digital Yuan atau dikenal juga sebagai ECNY. Digital Yuan ini sudah diuji coba di beberapa kota dan diharapkan dapat digunakan sebagai alat pembayaran resmi di masa depan. Kemudian Swedia. Riksbank, Bank Sentral Swedia ini telah memulai pengembangan e-krona sebagai alternatif untuk uang tunai. Bank Sentral Swedia masih dalam tahap eksperimen dan melihat bagaimana e-krona dapat digunakan secara praktis. Selanjutnya Singapura. Bank Sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapore sedang mengembangkan proyek UBIN yang bertujuan untuk menyediakan CBDC untuk sistem pembayaran antar bank. Dan Monetary Authority of Singapore ini berencana untuk menggunakan CBDC untuk transaksi antar bank dan juga untuk memudahkan transaksi lintas negara. Selanjutnya Amerika Serikat. Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan pengembangan CBDC sebagai alternatif untuk sistem pembayaran tradisional, juga sedang mengembangkan pengembangan CBDC sebagai alternatif untuk sistem pembayaran tradisional.
Federal Reserve sedang mengadakan penelitian dan juga konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kemungkinan pengembangan CBDC. Selain itu juga beberapa negara lainnya seperti Kanada, Inggris, Jepang, dan Australia juga sedang mempertimbangkan pengembangan CBDC sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional mereka. Namun, penggunaan CBDC masih dalam tahap percobaan dan belum tersedia untuk penggunaan publik secara luas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sampai saat ini Bank Indonesia masih dalam tahap studi untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency atau CBDC atau yang dikenal dengan rupiah digital. BI menyatakan bahwa pengembangan CBDC merupakan bagian dari strategi pengembangan sistem pembayaran nasional yang lebih efisien, inklusif, dan juga inovatif. Pada Oktober 2021 kemarin, BI mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan tahap studi dan melakukan uji coba teknis untuk CBDC rupiah digital. Hasil dari uji coba teknis tersebut menunjukkan bahwa CBDC rupiah digital dapat menjadi alternatif yang aman dan efisien dalam melakukan transaksi pembayaran digital. Namun BI menegaskan bahwa pengembangan CBDC masih dalam tahap awal dan masih memerlukan kajian lebih lanjut. BI juga akan memperhatikan beberapa aspek penting dalam pengembangan CBDC, seperti keamanan, privasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, BI juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga lembaga penjamin simpanan untuk memastikan pengembangan CBDC rupiah digital dapat mendukung kebijakan. Lalu apa sih kelebihan Central Bank Digital Currency itu? Nah, di negara Indonesia, uang digital juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Dengan basis 60% penduduk Indonesia yang telah terhubung dengan internet, keberadaan CBDC dapat memperluas akses ke fasilitas keuangan. Sedangkan beberapa kelebihan dan juga manfaat CBDC yaitu diantaranya mempercepat transaksi. CBDC dapat meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan transaksi, terutama dalam transaksi lintas batas yang biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi. Kemudian meningkatkan inklusivitas keuangan. CBDC dapat menjadi alat pembayaran yang lebih mudah diakses dan dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Selanjutnya, meningkatkan keamanan. CBDC juga dapat meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti enkripsi dan teknologi keamanan blockchain. Selanjutnya, meminimalkan biaya transaksi. CBDC dapat mengurangi biaya transaksi yang biasanya dibebankan oleh lembaga keuangan seperti biaya transfer dan biaya konversi mata uang. Dan juga menyediakan data yang lebih baik di mana CBDC dapat memberikan informasi yang lebih detail dan akurat terhadap transaksi dan juga pengeluaran, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya, mengurangi penggunaan uang tunai. CBDC dapat mengurangi penggunaan uang tunai yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran, dan juga meningkatkan kontrol regulatori. CBDC dapat memberikan kontrol regulatori yang lebih baik terhadap kegiatan keuangan, seperti mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kelebihan CBDC dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank sentral, institusi keuangan, dan juga masyarakat secara umum. Namun, pengembangan CBDC juga memerlukan kajian dan penanganan yang hati-hati terhadap beberapa tantangan, seperti keamanan teknologi, privasi, dan juga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pengembangan CBDC harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan juga memperhatikan keamanan teknologi, privasi data, dan juga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral juga harus memastikan bahwa penggunaan CBDC tidak memberikan dampak negatif bagi pengguna dan masyarakat secara umum. Bagaimana? Semoga bermanfaat.